Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya CGP 10 Oktavioni di SDN 12 Pahambe, Kabupaten Agam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Di bawah arahan Ibu Martini SPD sebagai fasilitator, Bapak Hendra Noviandi SPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Oktavioni SPD CGP 10. Pembelajaran berdiferensiasi adalah: pertama, usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dua, serangkaian keputusan masuk akal dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Tiga, keputusan yang dibuat guru terkait dengan fungsi guru dalam menuntun murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing individu serta lingkungan dan zaman tempat tumbuh kembang mereka. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan memetakan, menganalisis kebutuhan murid berdasarkan: pertama, melakukan tes diagnosis untuk menentukan atau melihat kemampuan awal murid. Kedua, diskusi dengan rekan sejawat yang mengaku murid di kelas sebelumnya. Ketiga, melakukan wawancara untuk membuat gambaran awal. Keempat, survei singkat terhadap orang terdekat murid. Kelima, observasi terkait lingkungan sekitar dan belajar murid. Analisis laporan hasil belajar murid sebelumnya. 8. Melakukan diagnostik secara berkala melalui pretest dan evaluasi belajar. Terus terakhir, refleksi belajar setelah melaksanakan pembelajaran. Melalui pemetaan kebutuhan belajar murid, guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan 3 aspek. Hal tersebut dapat membantu mencapai hasil belajar optimal karena dituntun dan difasilitasi melalui pendekatan, teknik, dan strategi guru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dasar yang mereka miliki. Aspek tersebut yaitu: 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil identitas murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru diharapkan dapat menuntun muridnya dengan prinsip merdeka belajar berdasarkan potensi yang dimiliki murid, gaya belajarnya, karakteristik, tipikal, dan lingkungannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru dapat mewujudkan peran sebagai pemimpin pembelajaran melalui penggunaan strategi dan pendekatan yang mutlak berorientasi pada kebutuhan belajar murid dan reflektif terhadap hasil pembelajaran yang telah dicapai. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru diharapkan berusaha mencapai visi dan misi sekolah dengan proses belajar yang melatih kemandirian, kreativitas, dan inovasi yang diadaptif dengan lingkungan dan perubahan zaman serta saling menghargai keberagaman masing-masing individu. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru hendaknya dapat mengenali kebutuhan dasar murid sebagai manusia, mampu memotivasi belajar muridnya sesuai nilai positif diyakini, dan seorang guru yang dapat menerapkan posisi kontrol sebagai teman, pemonitor, dan manajer dalam mengelola pembelajaran demi mencapai identitas murid yang berhasil. Semoga pembelajaran berdiferensiasi memberikan perubahan terhadap diri kita, diri murid kita, lingkungan satuan pendidikan kita lebih bermanfaat lagi. Sekian dan terima kasih.